Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan falsafah orang Dayak Kanayat, yaitu Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata dalam hubungannya dengan pemikiran filsafat Timur dan pemikiran filsafat Barat. Kata Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata biasanya digunakan oleh suku Dayak Kanayat pada saat memberi kata sambutan atau pidato. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti adil bagi sesama manusia, bercermin ke surga, dan bernafaskan kepada Sang Pencipta. Pertama, konsep Adil Kak Talino. Konsep ini memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bersama orang Dayak Kanayat sebagai suatu komunitas, karena mereka menyadari bahwa kehidupan yang harmonis tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan. Kedua, konsep Bacuramin Kak Saruga. Bagi orang Dayak Kanayat, surga merupakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kebaikan, dan kedamaian. Oleh karena itu, surga merupakan contoh untuk bertingkah laku baik selama masih bersiarah di dunia ini. Dan konsep yang ketiga, Basengat Kak Jubata. Orang Dayak meyakini bahwa nafas kehidupan manusia berasal dari Jubata atau Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu, prinsip hidup mereka pada akhirnya selalu mengarah kepada Tuhan, Sang Pencipta dan sumber hidup itu sendiri. Sebab setiap tarikan nafas dan langkah hidup manusia menjadi ungkapan iman kepercayaan dan sekaligus tanda terima kasihnya kepada Tuhan atas segala kemurahannya. Bagi orang Dayak Kanayat, falsafah itu mengandung makna dan nilai yang sungguh baik untuk dihidupi. Sebab di setiap prinsip dalam falsafah tersebut merupakan rangkuman pola kehidupan yang ideal dalam masyarakat, baik itu yang menyangkut hal-hal yang duniawi maupun hal-hal yang rohani. Bagi saya sendiri, falsafah hidup orang Dayak Kanayat ini bisa disandingkan dengan salah satu pemikiran filsafat Timur, yaitu Vivekananda. Menurutnya, keadilan merupakan nilai sosial yang patut dihidupi oleh semua orang demi memperbaiki kehidupan orang miskin dan tertindas. Bukan hanya itu, nilai keadilan merupakan cara ampuh untuk menegakkan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, keadilan menduduki peran penting dalam masyarakat. Bukan hanya keadilan, Vivekananda juga mengajarkan tentang kebaikan. Baginya, manusia pada dasarnya adalah baik. Oleh karena itulah harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kebaikan manusia hanya bisa diwujudkan melalui tindakan baik kepada sesama dan kepada alam semesta. Menurut Vivekananda, melalui perbuatan baiknya, manusia menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu bebas. Satu-satunya cara untuk mencapai pembebasan itu adalah melalui jalan bakti. Jalan bakti adalah jalan pengabdian yang menandakan suatu keterlibatan aktif seseorang dalam memuja Yang Maha Kuasa. Bakti menekankan pengabdian dan praktik yang biasanya ditujukan kepada pribadi Adi Kodrati yang adalah sumber segala kebaikan, perdamaian, dan keadilan. Jadi sudah selayaknya manusia mengarahkan kehidupannya kepada Sang Adi Kodrati atau Brahman, karena ia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jika disandingkan dengan tokoh filsafat Barat, falsafah hidup orang Dayak Kanayat dan pemikiran Vivekananda hampir senada dengan pemikiran Aristoteles. Dalam ajarannya, Aristoteles juga menekankan tentang keadilan. Dia mendefinisikan keadilan sebagai persamaan hak yang dimiliki oleh manusia. Persamaan ini dapat ditinjau dari kesamaan numerik, yaitu menyangkut kuantitas, dan proporsional, yaitu menyangkut kualitas. Menurut Aristoteles, keadilan adalah keutamaan yang wajib dihidupi oleh semua orang, karena keadilan merupakan salah satu nilai penting yang dapat menentukan keharmonisan dan kerukunan di dalam masyarakat. Selain tentang keadilan,
Aristoteles juga berbicara tentang kebaikan. Menurutnya, keberadaan manusia pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut pertama-tama adalah menjalani kehidupan yang baik. Bagi Aristoteles, kehidupan yang baik hanya bisa dicapai jika orang menetapkan kebaikan sebagai tujuan tertinggi. Dengan demikian, manusia mampu memperoleh kebahagiaan. Dia juga menekankan semua orang untuk mewujudkan dan mengutamakan kebaikan bersama di dalam masyarakat, agar terciptalah kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebab kebaikan bersama merupakan bagian keutamaan yang wajib dihidupi oleh semua orang. Menurut Aristoteles, nilai keadilan dan kebaikan pertama-tama digerak oleh Sang Penggerak atau Tuhan, yang adalah pengada segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi semua keadilan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia didasari oleh Sang Penggerak utama. Jika dikombinasikan, ketiga pemikiran di atas memiliki beberapa kesamaan. Pertama, ketiganya sama-sama menekankan nilai keadilan dan kebaikan yang harus dihidupi oleh semua orang dalam bermasyarakat. Sebab kedua nilai itu adalah keutamaan yang paling penting bagi manusia, karena mampu menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dan kedua, ketiganya sama-sama menekankan unsur yang ade quadrati sebagai pengada keadilan dan kebaikan serta pengada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia sudah selayaknya selalu menghormatinya dan bersyukur kepadanya dengan cara menerapkan keadilan dan kebaikan di dalam masyarakat. Terima kasih.